Bismillah, ini pembuatan Si parang Kabab kerja, parang membuat untuk jawab kebun, bagaimana bertani, cara meluruskan bercocok bearing. tanam. Ya, ini ciri khas Kapuas Hulu, Isau Belayau katanya, kata orang sini ya. Ini bahannya bahan dari bearing bekas yang sudah rusak dari mesin pompa air yang besar, pompa PDAM atau yang semisal dengannya. Nanti kita olah menjadi parang atau sikin, dan untuk meluruskannya perlu pembakaran sampai dia memang memerah ya, sampai kuning, panas yang pol gitulah, baru kita bisa membentuknya. Nah, ini proses mengeluarkan yang tengah, bearing yang tengah, kemudian meluruskan yang bagian luar, ring yang luar. Nah, pada proses ini mau hati-hati. Kalau dia kurang panasnya atau merahnya sudah mulai berangsur hilang, maka tidak boleh dipukul, tidak boleh dipaksa, takut pecah. Ya, maka harus dipanasi lagi ke ke dalam api blower. Dalam tungku kita seadanya saja. Ya, ini caranya dipaut magang. Dipaut saja. Kalau panasnya sesuai yang diinginkan, maka tidak terlalu memakan tenaga yang banyak. Kita mulai pukul, jangan terlalu memukul di tempat yang tidak merah. Kita panasi lagi, jangan memukul di tempat yang tidak merah ya, tidak panas. Walaupun yang sudah gelap itu panas, tapi tidak seperti yang panasnya memerah kuning ya. Ya, seperti itu. Kita pukul perlahan-lahan, tangan pun mulai panas ya. Perlu tenaga yang banyak ya dalam rangka memipihkan baja bearing ini. Keras, bearing ini kita ketahui memang keras ya, agak bandel, perlu tenaga banyak untuk memprosesnya. Ya, untuk baja bearing jangan memaksa untuk memukul, apalagi memukul dengan terlalu keras pada saat dia hilang merahnya gitu ya. Nah, kalau dia kuning atau merah, kuning seperti ini lah ya, ini sudah lemah, dia lunak. Boleh dipukul secukupnya atau sekuatnya juga boleh. Tapi kalau dia sudah mulai hilang panasnya, sudah berangsur sangat berkurang, maka jangan dipukul, takut patah. Ya, ini sudah merah, tadi kuning berangsur merah, mulai hilang, jangan terlalu dipaksakan ya. Dan lagi biar kita pun tidak capek menguras tenaga yang begitu banyak untuk memukulnya. Terus kita pipihkan sesuai yang diinginkan ya. Sambil kita atur, lihat lengkungannya, lihat bengkoknya,
kawan-kawan juga bisa memulainya di rumah dengan alat yang sederhana. Yang penting ada keinginan yang keras, modal seperti alasan atau bantalan gunting besinya itu, palu, blower, kemudian bikin tungku biasa, dan juga arang. Udah kita bisa berkarya insyaallah. Ya, kalau sudah mulai menipis memang mau berhati-hati juga memukulnya, ekstra hati-hati. Semakin tipis semakin berbahaya. Kalau memukulnya dalam kondisi sudah dingin bisa berakibat keretakan. Namun bisa saja dengan pukulan yang ringan. Ini masih panas tapi dipukul dengan yang ringan saja, tidak boleh terlalu kuat. Api juga kita kontrol, ini mengatur lengkungan bengkoknya sesuai yang kita inginkan, berapa derajat gitu kan ya. Ini sudah normalnya, ini sudah yang kita inginkan, tapi masih terlalu lurus, agak lurus. Kita bengkokkan lagi nanti. Kurang sedikit, masih ada yang tidak diinginkan. Ini masih boleh dipukul, merahnya sudah mulai hilang. Jangan dipukul, jangan memukulnya terlalu keras, berhati-hati. Ya, seperti ini penampilan kasarnya, sudah digerinda sedikit-sedikit, belum sempat atau tidak sempat divideokan ya. Ya, kita gerinda lagi untuk memastikan untuk bahan bearing ini harap tidak menggunakan air. Kadang berakibat ya keretakan karena beradu panas dengan yang dingin gitu ya. Gosok yang mata gerinda gosok
mata kasarnya, atau terserah aja mau merek apa, terserah. Yang bagus. Kok lompat. Oke, tinggal disepuk Ya, ini penampakan wajah bearing. ini untuk pembuatan kali ini malah proses penyepuhan tidak terekam ya. Ini. Dan saya biasanya membuat gagang gagang terlebih dahulu sebelum menyepuh. Sebelum menyepuh saya buat gagang terlebih dahulu, jadi sepuhannya itu terakhir, tahap akhir tapi sebelum sarung. Kalau sudah buat gagang tapi belum dilem, setelah sesuai lurus konstan baru baru disepuh, kemudian bikin sarung. Ya, sarungnya saya bikin atau saya carikan bahan dari banir durian, urat kasar dari durian yang di akar tanah, jadi dia bahannya bisa diraut, enteng diraut, jadi tidak mudah pecah. Dia keras cocok untuk gagang pisau, keren lebih juga. Di lambat laun kalau dipasang itu ya bisa aja berubah ke kelas.
Ya seperti ini kira-kiranya tampilan. Kemudian ini penyepuhan sudah dilakukan tapi tidak sempat di videoin ya. Ini setelah disepuh, proses tempering, kemudian membersihkannya dengan manual, tidak menggunakan gerenda lagi ya. Tidak menggunakan gerenda lagi, saya langsung mengamplasnya secara manual, walaupun lumayan capek, memakan waktu lama, sedikit lebih lama. Ya, diamplas secara manual dan berhati-hati, takut mengenai tangan, ternyata kena jarimu, sakit ini. Buka, kiranya sudah selesai, udah rapi, udah bersih ya. Tampilannya seperti ini dan siap dilem ya. Alhamdulillah mulus, bila aman. Parang untuk kerja ada kekurangan, tadi saya lupa memberinya merek di sini. Biasanya pakai merek, stempel perusahaan, branded ya. Ya, alhamdulillah, tinggal dimalau, ngelem gagang. Penonton kenal tak dengan ini nih? Ini bikin kacau ya, ini nih, nyamuk nih. Ya, ini proses setelah pengeleman, pemasangan gagang handle-nya. Kita menggunakan lem epoxy ya, seperti ini. Ini ada mesinnya, kemudian partnya gelas ini 400 gram, jadi bandingannya 1:1. Dicampur lalu dimasukkan ke dalam ke dalam lubang puting ya, gagang ya, sekitar 1 jam baru kering, Pak. Tunggu sampai kering sekitar 1 jam, insyaallah. Untuk sepuhan udah lumayan tua. Oke. Alhamdulillah selesai. Ini tampilannya, sarungnya juga tidak kami videoin. Alhamdulillah, terima kasih.